Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Rahman Nafisah dengan NIM 12621020275 dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang sudah saya buat dengan nama media pembelajaran tersebut adalah tas warna rahasia. Berikut media pembelajaran yang sudah saya buat. Tas warna rahasia ini merupakan media pembelajaran yang sangat mudah dalam penggunaannya. Media tas warna rahasia cukup diletakkan bersender dengan dinding atau dipegang oleh guru, kemudian siswa maju ke depan untuk mengambil kertas berisi tugas di dalam tas. Dalam mengambil kertas berisi tugas tersebut, siswa tidak bisa memilih dan diambil secara acak. Setelah mengambil kertas tersebut, siswa dapat mengetahui tugas apa yang perlu mereka kerjakan. Dalam menggunakan media pembelajaran ini, saya memilih KD 4.2 kelas 8 dengan materi teks berita. KD 4.2 tersebut berbunyi, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Untuk indikatornya, saya memilih 3 indikator, yaitu yang pertama, siswa mampu mengumpulkan data dan informasi terkait peristiwa tertentu untuk menyusun teks berita. Yang kedua, siswa mampu menyusun data dan informasi ke dalam bentuk berita dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Dan yang ketiga, siswa mampu menyajikan data dan informasi ke dalam bentuk berita dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan secara tepat dengan metode create and explain, yaitu membuat dan menjelaskan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pembuatan media pembelajaran. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan tersebut terdiri dari gunting, cutter, pensil, lem, penggaris, kain flanel, kardus, styrofoam, kertas manila berwarna, dan kertas lipat atau origami. Potong kain flanel berbentuk menyerupai tas ransel dengan ukuran sedang. Kemudian, rekatkan setiap ujung tas menggunakan lem lilin. Dan langkah selanjutnya, beri hiasan pada bagian depan tas agar terlihat menarik. Lalu, pada bagian belakang tas, tempelkan potongan kain dengan warna yang berbeda agar berbentuk seperti tas cangklong. Tahap selanjutnya, untuk membuat papan, sediakan kardus yang telah dipotong persegi panjang, kemudian tempelkan kardus tersebut di atas styrofoam. Lalu, lapisi papan tersebut menggunakan kertas manila berwarna kuning yang telah dipotong dengan panjang dan lebar yang sama dengan styrofoam. Setelah papan tersebut jadi, tempelkan semua tas di atasnya. Kemudian, potong kertas origami dan tempelkan untuk membuat hiasan pada papan agar terlihat menarik. Setelah itu, tulis tugas untuk siswa pada kertas yang telah dipotong kecil-kecil, lalu masukkan ke dalam tas. Media pembelajaran siap digunakan. Langkah-langkah pembelajaran dalam menggunakan media tas warna rahasia. Yang pertama, guru membagi menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, perwakilan kelompok mengambil kertas berisi tugas pada tas warna rahasia. Kemudian, guru akan memberikan kertas berisi informasi sesuai tema berita pada tugas yang didapat oleh setiap kelompok. Setelah itu, setiap kelompok mendiskusikan tugas tersebut ke dalam bentuk teks berita dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan dengan tepat. Kemudian, guru akan menunjuk secara acak kelompok yang akan mempresentasikan teks berita secara bergantian. Lalu, guru memberikan pertanyaan terkait pentingnya berita yang telah dipresentasikan kepada setiap kelompok. Setelah itu, setiap kelompok mengumpulkan hasil diskusi dan siswa kembali ke tempat duduk masing-masing. Lalu, guru dan siswa menyimpulkan mengenai teks berita yang telah dipelajari, kelebihan dan kekurangan media yang digunakan. Untuk kelebihannya,
Yang pertama, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Dan yang kedua, bahan-bahan pembuatan media mudah didapatkan. Selanjutnya untuk kekurangannya, yang pertama, pembuatannya cukup rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Yang kedua, mudah rusak karena hanya memanfaatkan lem perekat. Dan yang ketiga, mudah luntur apabila terkena air. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.